خصوصا لروح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وصوله وفروعه وسلسلته والآخذين عنه والمنتسبين إليه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا ويسارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم بخير والغفر وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وأن الله يرزقنا ببركاتهم رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة وأن الله ينظمنا ويحفظنا بجاهه من الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما وأن الله يبلغنا زيارة مكة والمدينة لأديم المسكين وأن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعة وعن المعاصي والمخالفات وأن الله يقضي حاجاتنا ويسر لنا ولهم أمرتنا والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا وله بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وبحرمة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والاستقامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rawahal qulub wal albab bisama'i manaqibi arbabil kamal minal ahbab wa khassahum bimazaya tajullu an antastura fi kitab wa tawajjahum bitijari al-istiqamah ala sunnanil huda was shawab wa anzalahum hadratal qurbi wal iqtirab wa ja'alahum a'immatan yahduna man sabaqat lahumus sa'adah wa zulfa wa husnul ma'ab wa asyhadu an la ilaha illallah syahadata man 'abadahu ibadatan ala muqtada sunnah wal kitab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh miftahu kulli bab wa mujli tajalliyati hadratil karimil wahhab sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab wa ba'du. Kemudian daripada itu maka bermula ini sebahagian daripada manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengambil berkah membaca manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya, raja daripada segala wali-wali. Karena kebetulan ini bulan Rabiul Akhir, walaupun tanggal Hawal Sidin sebetulnya tanggal 11, namun karena sudah masuk bulan Rabiul Akhir, kita mengambil berkah daripada membaca manaqib Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan segala kita yang hadir pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah segala hajat-hajat kita, hajat urusan dunia kita ataupun hajat urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bermula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang guru besar yang sempurna. Beliau adalah seorang waliullah yang telah berhasil mencapai kedudukan yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Sultanul Auliya, pemukanya para wali-wali, pemimpinnya para wali-wali yang tiada terhitung jasa-jasanya bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau juga ulama murabbi yang rabbani, panutan para ahli tasawuf dan suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Jadi ngaran sidin ini adalah Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh itu dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya orang yang sudah mencapai umur 40 ke atas, itu dinamakan syekh. Adapun syarat daripada syekh itu menurut ulama tasawuf, min syarti syekh ayyasma'a nida'a muridih walau kana bainahu wa baina muridih
sanata sab'ina sanah. Ujar ulama tasawuf mengatakan di antara syarat dari seorang syekh itu adalah dia itu dapat mendengar panggilan muridnya sekalipun dia dan muridnya itu jarak perjalanan 70 tahun. Umpama si murid ini punya guru seorang syekh, antara murid dengan guru tadi jarak perjalanan 70 tahun jauhnya. Nah, tapi seorang syekh tadi di saat dipanggil oleh muridnya tadi awam mendengar. Nah, ini adalah syarat bisa disebut dengan syekh. Kalau belum sampai makam seperti itu, kada kawa dipanggil syekh. Nah, mungkin bisa aja dipanggil syekh, tapi syekh secara bahasa aja umur sudah 40 tahun ke atas. Nah, maka bisa disebut syekh, tapi syekh pengertian secara bahasa. Tapi syekh secara istilah, secara ulama tasawuf, nah itu syaratnya tadi harus mendengar daripada panggilan muridnya. Seperti yang terjadi di antara karamat anak ilmi dalam pagar. Sidin itu dahulu waktu di dalam pagar mengadakan sebuah pengajian. Nah, di saat mengadakan pengajian itu tiba-tiba Sidin buka ke dapur mengambil banyu dalam gayung. Setelah itu disimburakan Sidin di jendela gayung nang berisi banyu tadi. Simburakan Sidin, jadi waktu itu muridnya bingung berkata, apa yang dilakukan guru nih? Aneh. Tiba-tiba mengambil banyu ke dapur, simburakan di jendela. Nah, lalu ketika setelah selesai majelis ditakoni oleh murid, "Maaf, pian guru tadi mengambil banyu, menyimbur banyu ke mana? Ke jendela. Ada binatang kah atau apa? Wah, bisa jadi dipikir di luar nih." Ujar anak ilmi mengatakan, "Aku bisi murid di sini di Barabai. Si murid kunang di Barabai ini mangiau aku rumahnya kegusangan. Guru, rumah ulun guru gusang. Aku mendengar di sini nya mengiau. Kusimburakan mulai sini. Api nang di Barabai itu sekalinya pajah apinya. Nah, sekali menyimbur aja pajah langsung api nang di Barabai sana. Nah, ini beliau ini berarti orang nang diberikan Allah makam syekh, tadilah gelar syekh karena beliau dapat mendengar panggilan si murid. Jauh daripada itu pun kawa mendengar. Nah, cuma itu contoh nang paraknya aja telah di Barabai. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini ujung daripada nama Sidin itu adalah nisbahnya Al-Jailani. Jailan itu nama tempat kelahiran Sidin, Jilan. Jadi bisa disebut Al-Jailani, bisa disebut Al-Jilani. Jadi bujur aja kedua-duanya. Ada yang menyambat Al-Jailani bisa juga, bisa disambat Al-Jilani bisa. Bahkan ada lagi bacaan yang lain Al-Qailani. Karena Kailan atau Jailan itu namanya sama-sama aja, Kailan, Jailan. Nah, jadi bisa Al-Jailani, Al-Jilani atau Al-Qailani. Jadi ada yang mengatakan Jailani itu nisbah kepada tempat kelahiran Sidin. Dan ada juga yang mengatakan Al-Jailani itu adalah gelar Sidin. Makna Jailan itu kalau secara bahasa Arab artinya orang yang diberikan tajalli selalu hatinya kepada Allah. Tajalli itu artinya terbuka hijab, terbuka pintu hatinya selalu melihat Allah. Itu disebut tajalli. Lalu dipanggillah dengan Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir ini orang yang selalu hatinya itu kada pernah terdinding daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutlah Al-Jailani. Nah, bermula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah anak daripada Abi Saleh Musa Jangki Dausat. Ini ngaran apa? Ngaran Abah Sidin, ngarannya Musa. Abi Saleh ini adalah ngarannya kunyah. Musa Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa As-Sani bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti. As-Sibti ini artinya cucu Rasulullah. Bin Hasan As-Sibti bin Sayyidina Ali ibni Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Syarifah Fatimah binti Sayyid Abdullah As-Sawma'i Az-Zahid bin Abi Jamaluddin bin Muhammad bin Sayyid Mahmud
bin Sayyid Tahir bin Sayyid Abil Atha Abdullah bin Sayyid Kamaluddin Isa bin Sayyid Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ar-Ridha bin Sayyid Musa Al-Kazim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammadin Al-Baqir bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dzurriyyat daripada keturunan Rasulullah. Bahkan Sidin ini Al-Hasani Al-Husaini dari pihak Abah Sidin itu sampai kepada nisbah Sayyidina Husain. Dari pihak Hasan Abah Sidin dari pihak Mama Sidin sampai kepada cucu Nabi bernama Husain. Jadi Al-Hasani Al-Husaini. Nah, jadi basubalahan Sidin adalah termasuk orang-orang yang pilihan berataan. Bermula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di dusun Jilan. Nah, jadi Jilan itu bisa diambil daripada nama kampung Sidin, Jilan lah, Al-Jailani tadi. Kota yang terpencil di luar kota Tabaristan pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi di siang hari bulan Ramadan, beliau tidak mau menyusu karena pertolongan daripada Allah kepada beliau. Nah, ini sudah lagi halus, sudah nampak bahwasanya Sidin ini seorang wali. Sidin lahir tepat tanggal 1 Ramadan. Nah, di hari beliau lahir, siangnya kadahpun menyusu. Hari kedua Ramadan beliau lahir, kadahpun pulang menyusu sabulanan. Setiap hari-hari siang Ramadan itu kada pernah Sidin mau menyusu. Tahun berikutnya kayak itu pulang di umur beliau tahun yang kedua masuk 1 Ramadan kada mau pulang menyusu, hari kedua kada menyusu, sabulanan pulang kada menyusu. Nah, kecuali malam menyusu Sidin, akun menyusu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir ini Sidin kada pernah puasa. Mulai bayi sudah kada pernah puasa terus. Nah, bahkan orang-orang di zaman dulu itu di saat mereka itu bingung menentukan awal 1 Ramadan, mereka itu bingung hari ini esok ini aja Ramadan kah belum kah? Mereka itu cukup datang kepada mamanya Syekh Abdul Qadir bertakun, wahai mamanya Syekh Abdul Qadir, hari ini anak pian menyusu kada? Namun jadi mamanya Syekh Abdul Qadir kada menyusu, nah berarti pasti di hari itu adalah 1 Ramadan. Tapi kalau di hari itu masih menyusu di siangnya berarti belum Ramadan. Nah, kenapa? Karena beliau ini sudah diberikan ma'unah oleh Allah, naluri bahasa kita oleh Allah bahwasanya hari itu hari 1 Ramadan. Nah, jadi memang beliau ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai baik puasanya sudah. Namun kita ini berapa puluh umur ya, kadang-kadang ada jarang pacah masih ya kalau lah. Nah, namun Syekh Abdul Qadir ada pernah berpacahan puasa. Pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil dan kepada Syekh Abil Khattab Al-Kalwazani Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil dan kepada Syekh Abil Husain Muhammad bin Qadhi Abi Ya'la dan yang lain-lainnya di kalangan ulama-ulama yang mereka mempunyai ilmu yang lebih serta derajat yang mulia. Dan beliau mengambil baiat tariqat kepada Syekh Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak sampai diizinkan menjadi Syekh Mursyid, sehingga adabiyahnya meniru kepada Syekh Mursyidnya yang sudah sempurna dan senantiasa terpelihara. Beliau dengan sebab terdahulu inayah pertolongan daripada Allah sehingga derajat kewalian beliau terus ke tingkat kesempurnaan. Dalam waktu 25 tahun beliau pergi ke hutan-hutan, tidak mengenal orang dan orang pun tidak mengenal beliau. Pakaian yang beliau pakai adalah jubah daripada kain bulu. Kepala beliau tertutup dengan sepotong kain. Beliau berjalan tanpa memakai sendal. Beliau melalui tempat-tempat berduri yang demikian itu karena beliau tidak mendapatkan sendal. Dan makanan-makanan beliau pun adalah buah-buahan yang masih ada di pohon, sayur-sayuran yang sudah dibuang oleh orang, daun-daunan daripada rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan kebanyakan beliau tidak pernah tidur dan tidak pernah minum, pernah berhari-hari tidak makan apapun. Nah, ini mujahadah Sidin lah. Jadi mujahadah Sidin, perjuangan Sidin yang hendak melawani nafsu.
supaya nafsu ini tunduk lawan akal, berjalan ke hutan. Nah, itu kalau dalam istilah ulama tasawuf itu namanya siyahah. Siyahah itu artinya berjalan ke hutan-hutan, melatih hati supaya lawan Tuhan aja ingatnya. Karena di hutan itu kan kada ada siapa-siapa. Nang ada itu perasaan kita lawan Allah aja. Jadi berjalan di tengah hutan. Adapun berjalan ke tengah orang banyak sidin pun kada pinando lawan orang, dan orang pun nang tamu lawan sidin kada pinando juga siapa. Karena beliau pakaian sidin itu terbuat daripada jubah yang terbuat daripada bulu domba. Itu dalam bahasa Arab disebut suf lah. Suf itu artinya bulu domba. Makanya dikatakan pengambilan nama tasawuf itu daripada bisa diambil dari asal kata suf. Suf itu artinya bulu domba, karena orang-orang sufi dahulu pakaiannya bulu, diolah jadi baju. Akhirnya dipanggillah dengan nama tasawuf, orang nang memakai bulu, bajunya bulu. Ada juga tasawuf itu diambil dari asal kata sufi. Sufi itu artinya bersih, karena mereka orang tasawuf itu hatinya bersih lawan Tuhan, lalu dipanggil tasawuf, ahli tasawuf. Dan bisa juga tasawuf itu diambil dari asal kata suffah. Suffah itu artinya teras masjid, karena di zaman Nabi itu para ahli suffah, orang-orang yang bermalam di masjid Nabi, mereka itu tidurnya di teras-teras masjid Nabi. Seperti Abu Hurairah termasuklah orang yang tinggal di masjid Nabi, ahli suffah. Nah, dari kata suffah itulah lalu berubah katanya menjadi sufi tasawuf, ahli tasawuf, yaitu orang yang sering tinggal di teras-teras masjid. Nah, lalu kemudian makanan Syekh Abdul Qadir ini dikatakan adalah makanan yang jelas-jelas halal dimakan sidin. Apabila ada buah-buahan yang di hutan itu kan kada ada milik siapa-siapa tah. Nah, hutan-hutan yang memang kada ada pemiliknya. Buah-buahan yang memang asli daripada pohon-pohonan. Kemudian pulang dedaunan yang kau diambil. Kadang-kadang sih mengambil bekas sayur-sayur yang dibuang orang di sungai, yang larut di sungai diambil sidin. Jadi yang memang jelas-jelas halal yang masuk ke dalam parut sidin. Itu selama berapa tahun? 25 tahun itu berjalan di hutan sini, di padang hutan situ. Bersandal kada pulang, berjalan di padang duri. Itu melatih hati supaya lawan Tuhan aja ingatnya kada lawan yang lain. Dan guru kita sekumpul pun bahari gitu aja sih berjalan ketujuh di tengah hutan-hutan guru sekumpul tuh bari waktu siaha. Hutan yang rancak di tengah guru sekumpul tuh bari di tungkaran yang ada makam Datu Bagol. Situ kan dulu hutan. Berjalan sih menembak burung ketujuh bari guru sekumpul tuh menembak burung. Ya kan, burung itu bagus dimakan ujar guru bahari supaya melatih tawakal kita lawan Tuhan. Karena binatang yang paling kuat tawakal kepada Allah tuh burung. Burung itu sehari bacari makanan habis sehari, esok bacari pulang habis pulang sehari. Ada suah burung itu aja bersimpanan di sarangnya kada pernah. Kalau kita melihat kena burung bisikindai di sarangannya kada ada kala. Bacari sehari habis sehari, esok bacari pulang habis pulang. Jadi yang paling kuat tawakalnya lawan Tuhan itu adalah burung. Jadi dengan makan burung itu juga harus kumpul kita mengambil tafaul. Tafaul ini sindiran atau mengambil doa, mudah-mudahan hati kita pun dikuatkan Allah tawakal sebagaimana tawakalnya burung. Nah, jadi guru kumpul bahari menembak burung, maunjun pun bisa aja guru kumpul bahari maunjun. Nah, orang maunjun itu termasuk melatih hati juga tuh, supaya tujuan hati ini tertuju kepada satu aja. Nah, penang satu itu karujutnya. Ya kalau lah karujutnya, kadang menjual ya kalau lah. Namun di pasar itu banyak orang menjual iwak, cuman nang sabuting nah itu tertuju kepada satu aja di hati tali itu kalau di tali aja tuh menggerak-gerak tuh pelampungnya ya kalau lah. Oh berarti ada iwak yang menarik tuh. Nah, itu jadi jangan buruk sangka lawan orang kaunjunan tuh ya kalau lah. Kalau bedanya melatih hati ya kalau lah. Tapi paunjunan yang sembahyang juga mau kada sing sembahyangan jangan. Ya kalau maksud paunjun seharian kada sing sembahyangan misalnya. Nah inilah lain wali gitu. Nah kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau pernah berhari-hari tidak makan apapun. Nah tiba-tiba beliau dijumpai oleh seseorang, kemudian orang tersebut memberikan sebuah kadut berisi penuh uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambillah oleh beliau kadut tersebut, uangnya diambil oleh beliau,
uang yang dalam kadut tadi diambil cuma beberapa dirham, kada seberataan, hanya sekedar untuk membeli tepung putih dan makanan daripada kurma dan samin. Dan kemudian duduklah beliau untuk menikmati makanan tersebut. Jadi badi orang sakadut duit tadi, duit dirham tadi, itu kada diambil seberataan, cuma diambil beberapa dirham, gasan menukar roti, kemudian pulang nukar minyak samin, nukar kurma, itu kan nyaman benar makanannya telah dimakan sidin. Nah di saat memakan makanan tadi, di saat beliau menikmati makanan itu, tiba-tiba ada sebuah kertas jatuh dari langit, tulisannya itu berbunyi adalah, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ternyata tulisannya tadi sindiran lawan sidin. Ujar tulisan tadi mengatakan hamba yang lemah itu adalah orang yang menurutakan hawa nafsunya untuk supaya kuat taat lawan Tuhan. Itu hamba yang lemah, ujar tulisan tadi. Artinya kebalikan pahamannya kata-kata itu, hamba yang kuat itu adalah orang yang kada menurutakan hawa nafsunya dan dia tetap beribadah lawan Tuhan. Apabila hamba yang lemah itu apabila makan banyak, kemudian pulang hibah parut di lawan makanan, hanya kuat beribadah lawan Tuhan, itu ngarannya apa? Hamba yang lemah. Sedangkan hamba yang kuat itu adalah makan kada makan bahasa kita lah, berisi kada kaparut, tetap ibadah itu kada pernah lemah. Ibadah itu jalan terus. Ini sindiran lawan sidin, artinya kenapa ikam ni hendak menurutakan hawa nafsu, nyaman-nyaman makan nih. Ya walaupun ujungnya ya taat ibadat juga lawan Tuhan, cuman itulah orang hamba yang lemah tadi. Hamba yang lemah itu menurutakan hawa nafsu. Nah setelah itu, seketika itu pula Syekh Abdul Qadir beliau meninggalkan makanan tersebut. Kemudian beliau mengambil sapu tangan untuk membungkus itu makanan dan ditinggalkannya. Lalu beliau menghadap ke kiblat sembahyang 2 rakaat, yang kemudian beliau meninggalkan tempat itu. Atas kejadian itulah beliau sadar bahwasanya dirinya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang mendidik rohani sidin ini, bahasa kita langsung Tuhan, langsung salah sedikit ada teguran daripada Allah. Dan bahkan dalam satu riwayat Syekh Abdul Qadir ini sidin selama 40 tahun itu dikatakan kada pernah batal wudu isya. Jadi sembahyang subuh itu selama 40 tahun menggunakan wudu isya. Jadi mulai isya sampai subuh pada batal-batalan wudunya. Jadi sembahyang subuh itu hanya menggunakan wudu nang isya tadi kada batal lagi. Nah ini luar biasa. Jadi ibadah orang samalaman ibadah kada batal-batalan. Namun kita kawai pang nang itu kalau lah 40 hari misalnya nih wudu subuh menggunakan wudu isya, tapi isyanya 10 menit sebelum subuh ya kalau kada batal ya. Tapi pun Syekh Abdul Qadir isyanya memang di awal waktu sih dan samalaman kada baguringan. Namun kita kawai nang itu cuman tadi sebelum subuh 10 menit bangun berisya dulu. Nah embe itu 10 menit azan langsung aja bersubuh ya kalau wudu isya. Namun Syekh Abdul Qadir 40 tahun, bayangkan 40 tahun. Bahkan beliau dikatakan untuk mengusir ngantuk sidin itu, sidin naik ke atas pagar, kemudian batis sabalah berjejak dari pagar tadi, sabalahnya diangkat sabalah, tangan mengikuti Quran, baca Quran. Apabila ngantuk, ada mungkin ngantuk gugur ke bawah. Karena pulang apabila naik pulang ke atas pagar, berjejak pulang sabalah batis, sabalah tangan mengikuti Quran, membaca Quran. Jadi kada kau ngantuk, soalnya mengantuk gugur kena. Berarti sabalah aja berjejak di atas pagar tadi. Nah itu adalah mujahadah sidin untuk melawan hawa nafsu sidin. Pertama kali beliau masuk di kota Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi berkawan sih lawan Nabi Khidir. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau belum mengenal. Nah waktu itu beliau belum mengenal Syekh Abdul Qadir Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan yang tidak boleh sekali-kali menyalahinya karena itu sebagai sebab perpisahan antara keduanya. Lalu Nabiullah Khidir berpesan kepada Syekh Abdul Qadir agar duduk di tempat itu dan diperhatikan pesan-pesannya.
Maka duduklah Tuan Syekh Abdul Qadir di tempat duduk itu yang sudah diisyaratkan sampai 3 tahun lamanya. Beliau tiap-tiap setahun, Habib Khaidir tadi setiap setahun sekali mengunjungi Syekh Abdul Qadir, dan kemudian berpesan lagi, jangan sekali-kali engkau meninggalkan tempat itu sampai aku datang kembali, ujar Nabi Khaidir alaihissalam. Ini beliau orang yang kuat memegang janji lah. Jadi waktu berkawan lawan Nabi Khaidir itu dipesani Nabi Khaidir, nasihati sidin, diberikan sidin ilmu macam-macam nih. Jadi Nabi Khaidir mengatakan, aku nak berangkat dulu lah, ikam berdiam aja di sini nah, duduk sini. Karena aku datang aja pulang, ikam jangan berjauh pada tempat ini. Nah itu setahun sekali datang, tinggalkan oleh Nabi Khaidir setahun, datang pulang Nabi Khaidir alaihissalam, pepesan pulang, nasihati pulang oleh Nabi Khaidir. Jangan Nabi Khaidir jangan berjauh, ikamlah duduk di sini aja. Nah itu berangkat pulang Nabi Khaidir setahun, datang pulang 3 tahun lawasnya beliau berdiam di tempat itu, dan kadang pun berjauh pada tempat itu karena beliau memegang janji daripada Nabiullah Khaidir alaihissalam. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah pada waktu riyadhahnya beliau tertidur di teras Raja Madani, di teras raja di malam yang sangat dingin. Tiba-tiba beliau mimpi mengeluarkan air mani. Seketika bangunlah beliau lalu pergi ke tepi sungai untuk mandi. Kemudian beliau tidur lalu beliau mimpi lagi. Kemudian bangunlah lalu kembali beliau ke tepi sungai untuk mandi lagi. Kejadian itu terjadi sampai 40 kali dalam waktu semalaman. Nah, jadi beliau diuji oleh Tuhan, inilah menguji kesucian zahir batin sidin. Syekh Abdul Qadir ini dikatakan amalan sidin itu kada pernah batal wudu kada pernah batal. Apabila dalam keadaan junub langsung mandi, kayak apapun dinginnya kada pernah beliau membiarkan diri sidin itu dalam keadaan kotor. Nah, pada suatu malam Syekh Abdul Qadir ini diuji Tuhan, taguring di teras raja, taguring di teras kerajaan. Nah, di teras raja tersebut beliau bermimpi, mimpi basah atau mimpi inilah, ini ujian Tuhan lawan sidin. Bukan sidin mahayal-hayal sebelum guring, ada diuji Tuhan. Pas di mimpi tersebut mimpi basah, pas bangun ada basah, mandi sidin ke sungai. Padahal waktu itu musim yang sangat dingin, mungkin salju turun dingin benar, tapi beliau tetap mandi. Imbah itu berbulik pulang ke teras tadi, sekalinya ada kau pulang menahani mata, taguring pulang. Ujian Tuhan nih, taguring, mimpi pulang, mandi pulang ke mana? Ke sungai. Nah, kejadian mandi itu sebanyak 40 kali malam itu kejadiannya. Diuji Tuhan nih, tetap beliau walaupun dinginnya luar biasa, tetap setiap kali beliau mimpi mandi ke sungai, mandi. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Qadir beliau naik ke atas pagar tembok teras, dikhawatirkan tertidur lagi untuk menjaga agar selalu suci daripada segala hadas. Kebiasaan beliau itu apabila berhadas beliau terus berwudu, lalu beliau sembahyang sunat wudu 2 rakaat, sehingga beliau senantiasa suci dan tidak pernah beliau menanggung hadas. Nah, ini beliau luar biasa, orang yang menjaga kesucian zahir batin sidin lah. Dan harusnya pun kita kayak itu juga seharusnya. Apabila junub lah malam hari itu mengkawal langsung mandi aja. Soalnya apabila kita guring dalam keadaan junub, nah itu berarti kita guring membawa kotor, dalam keadaan kotor. Apabila meninggal dalam keadaan kotor tadi berarti kada bersih kita meninggalnya, kada baik meninggalnya. Nah, jadi mengkawal untuk malam tuh, nah misalnya kalau imbah ronde pertama bipai bawa mandi dulu. Mau anak ronde kedua kena bisa aja pulang ya kalau lah. Nah, jangan langsung bawa guring ya, sekurang-kurangnya kata ulama sekurang-kurangnya namun misalnya kada kawajo kadinginan bener ya paling enggak ada dibasuh dulu lah. Nah, dibasuh berwudu, nah hanya guring. Atau misalnya lebih daripada berwudu tadi mandi separuh dulu. Nah, mandi separuh mulai bagian parut sampai bawah mandi dulu, mandi junub. Nah, karena sisanya esok hari pulang mulai parut sampai ke atas. Boleh, kita mandi wajib tuh dicicil boleh, separuh dulu. Soalnya kita dingin itu kan kepala, apabila kita berkubuhi kepala ini dingin benar. Nah, jadi mandi wajibnya separuh dulu, mulai bagian parut sampai bawah. Nah, karena sisanya hanya esok hari. Ya, paling gak ada kita ingat-ingat lah masalah kesucian inilah. Nah, adapun sebentar.
Kemudian khadamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan, aku pernah menjadi di sini khadamnya Tuan Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu pula salatnya Syekh Abdul Qadir adalah salat subuhnya itu masih menggunakan wudu salat Isya. Kalau beliau berhadas maka segeralah memperbarui wudunya, kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah salat Isya, beliau masuk dalam kamar khalwat beliau. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk dan membukanya. Tidaklah akan keluar beliau kecuali sebelum terbitnya fajar. Jadi sidin itu apabila sudah malam hari lah tuntung sembahyang Isya, masuk ke dalam kamar khalwat sidin. Ada seorang pun yang dapat menyuruh keluar. Bahkan dikatakan seorang raja Baghdad pun pernah berkali-kali bertamu ke rumah Syekh Abdul Qadir di malam hari, dan beliau tidak keluar untuk menemui seorang raja tersebut. Artinya Syekh Abdul Qadir ini beliau kada gila apa? Kada gila pangkat, kada gila jabatan. Walaupun raja nang datang, walaupun presiden nang datang, apabila sudah beliau masuk dalam kamar khalwat beliau kada hendak apa? Kada hendak keluar. Raja Baghdad berkali-kali ingin menemui beliau di waktu malam juga tidak bisa bertemu. Tuan Syekh Abdul Qadir mempunyai kepribadian tidak mau membesarkan orang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja. Demikian juga orang-orang yang mempunyai kedudukan, seringkali Raja Baghdad ziarah kepada beliau padahal beliau sedang duduk-duduk, kemudian ditinggalkan oleh beliau masuk ke kamar khalwatnya. Sementara setelah raja duduk baru beliau keluar daripada kamar khalwatnya. Hal itu dilakukan oleh beliau hanya sekedar memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta. Dan beliau tidak berdiri hanya sekedar kedatangan seorang raja. Lagi pula kebiasaan beliau tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja, di depan pintu-pintu rumah raja sekadar mengharapkan pemberiannya, dan bahkan beliau tidak mau menerima pemberian seorang raja, sampai-sampai raja pun mencelaknya karena menolak pemberian hadiahnya. Dan sekalipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, namun sudah masyhur di mana-mana, tetapi beliau tetap menghormati kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan beliau senang sekedudukan dengan orang-orang fakir dan miskin. Dan seringkali beliau pula membersihkan daripada pakaian-pakaian orang-orang miskin. Ini walaupun pangkat sidin itu luar biasa, sudah tingginya adalah terkenal di mana-mana, ya kan, dihormati oleh para raja, tapi beliau tetap sekedudukan katuju baparak lawan orang miskin. Bahkan kada sekali dua kali sidin itu apabila ada pakaian orang miskin nang rigat, sidin tapasakan. Apabila sandal orang miskin itu ada nang putus, disambungakan sidin. Ada baju nang rabit daripada baju orang miskin, dijahitakan sidin. Nah, ini beliau ini mewaris daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-faqiru sabir afdalu minal ghani syakir, wal faqiru syakir afdalu minhuma, wal faqiru sabir wasyakir afdalu minal kulli, wa ma ahabbal bala wa talazzuza bihi ila man arafal mubli. Artinya seorang yang fakir yang bersifat sabar itu lebih utama daripada orang yang sugih yang bersyukur, dan seorang yang fakir yang mau bersyukur itu lebih baik daripada keduanya, dan seorang fakir yang bersifat sabar dan bersyukur itu lebih utama daripada segala-galanya. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir inilah orang susah nih sabar, orangnya penyabar itu dibanding lawan orang sugih nang syukur. Nah, kayak apa orang sugih syukur? Katuju mendermakan harta di jalan Allah, katuju bersedekah, itu ngarannya orang sugih nang syukur. Tapi dibanding lawan orang nang susah nang penyabar, itu masih lebih tinggi makamnya orang nang susah nang sabar tadi dibanding orang sugih nang syukur. Kemudian orang susah nang syukur itu lebih baik daripada orang susah nang sabar, dan lebih baik daripada orang sugih nang syukur. Ini lebih tinggi lagi makamnya daripada orang susah sabar inilah, yaitu orang nang susah nang bersyukur. Ningali biar mencari orang susah nih syukur. Kalau misalnya orang susah sabar itu ya wajar-wajar aja. Kenapa? Bapak pang lagi mau kada bersabar ya, kalau lah duit kada ada misalnya paksa ya bersabar.
Baras habis paksa bersabar bahasa kita nih. Namun orang susah sabar itu wajar-wajar aja. Tapi nengalih cariannya itu sudah susah ulang syukur benar. Duit habis alhamdulillah akhirnya. Dan kalau baras habis alhamdulillah juga. Ada bisi rumah alhamdulillah juga. Ini ngalih benar mencari hati kayak ini nih. Sudah orang susah Pak, syukurnya luar biasa. Nah, jadi ini pangkatnya lebih tinggi daripada orang susah sabar. Lebih tinggi daripada orang yang sugih syukur. Dan kemudian ada yang lebih tinggi lagi makam daripada yang tiga tadi, yaitu adalah orang yang susah nang panyabar dan menggabung pulang orang susah itu syukur juga. Jadi orang susah nang panyabar dan syukur itu lebih baik daripada yang tiga sebelumnya tadi. Yang tiga tadi orang susah nang syukur, orang susah nang sabar, orang nang sugih nang syukur. Jadi nang paling di bawah makamnya adalah orang nang sugih nang syukur. Itu yang paling di bawah, yang paling tinggi tadi orang yang susah, yang punya sifat sabar dan syukur. Dan sabar lawan syukur ini adalah sifat orang ahli surga lah. Apabila ada di diri kita nih sifat penyabar ada, sifat syukur ada, nah itu insya Allah masuk dalam surga insya Allah lah. Kenapa? Karena dua sifat itulah daripada sifat orang ahli surga. Syukur lawan sabar itu apabila digabung menjadi sifat ridha jadinya. Artinya apabila dapat musibah bersabar, dapat nikmat bersyukur, nah berarti itu sifat orang yang ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada karamatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pakaian beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat karena beliau mewaris daripada datunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita Syekh Abdul Qadir ini karamat sidin itu pakaian sidin kada pernah sekalipun dihinggapi oleh lalat. Dan Rasulullah pun kayak itu juga. Rasulullah itu orangnya kada pernah dihinggapi lalat. Kemudian orang yang melihat hal yang demikian kemudian bertanya kepada beliau, kenapa baju beliau kada pernah dihinggapi oleh lalat? Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, untuk apa juga lalat hinggap pada diriku, padahal diriku ini tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan aku pun tidak ada memiliki madu akhirat jasidin. Karena semata-mata aku ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sin aku ini kada ada sedikit pun hendak dunia kada ada, ya kah hendak surga kada ada bahasa kita nih. Pokoknya tujuan hatiku ini apabila beramal itu semata-mata Allah menyuruh, mudah-mudahan Allah ridha, itu aja. Kada ada nang hendak dunia itu kada ada. Kalau pang hendak beramal ibadah supaya sugih kada ada. Beramal ibadah supaya masuk surga kada ada. Tujuan hati beliau itu semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi berharap mendapatkan apa? Harta dunia kada ada, mendapatkan madu akhirat kada ada. Nah, lalu apa? Lalat pun kada pun hinggap di sini. Di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu ketika beliau duduk mengambil air wudhu, kemudian dijatuhi kotoran burung kecil, lalu beliau mengangkatkan kepala beliau melihat kepada burung tersebut, maka burung itu akhirnya jatuh dan kemudian mati. Pakaiannya tersebut kemudian dilepaskan oleh beliau untuk dicuci, kemudian beliau sedekahkan kepada orang fakir sebagai tebusan daripada burung yang mati tadi. Beliau mengatakan, sekiranya aku berdosa, maka pakaianku inilah sebagai tebusannya. Jadi burung yang meherai baju sidin tadi dilihat sidin ke atas, langsung mati, burungnya gugur langsung. Jadi karena beliau merasa bersalah, inilah sudah mematiakan burung bahasa kita. Akhirnya sebagai tebusan dosaku sidin aku sedekahkan baju yang bekas diherai burung ini. Cuman dibasuh sidin dulu lah, sedekahkan sidin supaya penebus dosa daripada memati burung tadi. Di antara karamat beliau ada seorang perempuan datang kepada beliau membawa anaknya, diserahkanlah kepada beliau untuk mengikuti pelajaran daripada beliau, yakni berjalan menuju hadrat Allah. Anak perempuan tadi diterima oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian diperintahkan mujahadatun nafsi, yaitu memerangi nafsu, serta menjalankan ibadah seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama-ulama salaf. Suatu ketika ibunya menghadap kepada Tuan Syekh Abdul Qadir
dilihatnya oleh ibu tadi, anaknya itu badannya sangatlah kurus. Kemudian ibunya masuk ke kamar Tuan Syekh Abdul Qadir dan melihat di hadapan Syekh Abdul Qadir itu banyak tulang-tulang sisa makanan daging-daging ayam yang sudah bersih. Kemudian ibunya bertanya mengenai makna yang demikian itu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangannya di atas tulang-tulang itu sambillah beliau berkata, bangunlah wahai tulang dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Maka bangunlah tulang belulang itu menjadi ayam kembali, dan ayamnya pun berkokok dengan bunyi suara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Tuan Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tadi, kalau anakmu sudah dapat berbuat yang demikian ini, maka bolehlah dia makan sekehendaknya. Nah, ini karamat Sidin juga nih lah. Jadi ada seorang ibu membawa anaknya laki-laki ke hadapan Syekh Abdul Qadir, karena si anak ini hendak belajar lawan Syekh Abdul Qadir untuk napa dididik, dibawa berjalan di jalan Allah supaya menjadi wali juga bahasa kita nih. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian bailang si ibu tadi melihat menjenguk anak Sidin, dan ternyata anaknya tadi kurus benar. Model kada dimakani oleh Syekh Abdul Qadir nih, kurus sawak. Nah, karena beliau melihat kurus tadi, akhirnya menemui Syekh Abdul Qadir di kamarnya. Dan ketika itu Syekh Abdul Qadir ini di hadapan sini banyak makanan, ayam panggang ada, bahasa kita ayam macam-macam ada, bahkan tulang-tulangnya sudah banyak berhamburan hingga Syekh Abdul Qadir nih. Berarti beliau ini makannya man benar makan Syekh Abdul Qadir tadi, sedangkan anaknya tadi kurus benar. Lalu jangan si ibu tadi, kenapa nih, maksudnya apa? Kenapa anak ulun makan dilapari bahasa kita, sedangkan pian nyaman-nyaman makan. Lalu ketika itu Syekh Abdul Qadir hendak menampaikan karamat Sidin lawan Mang si Mama tadi, diapain tulang ayam tadi, akhirnya tulangnya menyatu menjadi ayam, kemudian hidup pulang. Dan suara kokok ayam tadi pun berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Yaitu bunyi suara ayam tadi mengatakan Syekh Abdul Qadir ini wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ujar Syekh Abdul Qadir, apabila ikam sudah kawa, anak ikam nih makamnya nang kayak aku ini, kau menghidupkan hayam nang mati, ayo silakan makan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kita ini bisa jawabang nang lancak sarwan nang gancang makan tuh mungkin sampai makamnya kira-kira sudah ya kalau lah. Bisa juga kita ya kalau makamnya sampai kada tahu pang kawan nang diga pina terbalik anu nih rangsang nasi nih. Kalau pinanya makamnya sampai sudah. Nah, kemudian di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapatkan kesukaran, maka pertama hati kita berhadap kepada Allah, kemudian kita baca tawasul Syekh Abdul Qadir, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Abdul Qadir, maka jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarab. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat, dan mudah-mudahan berataan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kita berataan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita berataan dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad, bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatihah.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل سوى ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقيدين في الدين والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد العزيز السلماني المدني وخليفة الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد بن مفتي جمال الدين البنجري وشيخنا محمد زين بن عبد الغني وصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله والمسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم